Orang sudah tidak lagi percaya kepada kebenaran tunggal. Tidak boleh ada kebenaran tunggal. Itu. Kenapa? Karena kebenaran absolut seperti itu akan melahirkan otoritarianisme, kekuasaan yang berdampak seperti itu. Nah, maka lahirlah liquid society, gitu. Masyarakat yang cair kemudian. Yang diharapkan Rasulullah adalah validasi dari Allah. Yang penting Allah tidak murka, Allah tidak benci. Ya. Kalaupun misalnya tadi bahkan diserahkan kepada orang yang bermuka masam, diserahkan kepada musuh dan kepada orang yang bermuka masam kepada kita, ya tidak masalah. Yang penting kita tidak kehilangan cintanya Allah. Tadi surah Al-Isra berbicara tentang perjalanan Isra. Nah, tapi kemudian ketika bicara tentang Mi'raj itu tidak bisa dilepaskan dari surah An-Najm. Itu hal yang berbeda lah ya. Ya Isra wal Mi'raj. Kalau tadi Isra'nya, nah ini Mi'rajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Hadim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadir kembali di tayangan kita di podcast Hujatuna. Insyaallah mengungkap cahaya di tengah kegelapan. Insyaallah kita masih tetap dengan formasi yang sama. Belum ada perubahan. Yang formasi yang sama dengan kita akan coba lebih obrolan kita mungkin lebih relate lagi mungkin dengan situasi dan kondisi hari ini nih. Yang memang banyak sekali ya kita rasakan, banyak sekali ketika kita berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan sahabat, dengan kolega kita di kantor ya atau di manapun itu, ternyata kita merasakan sebuah fenomena yang memang seakan-akan atau diam-diam sedang menggerogoti masyarakat itu sendiri. Fenomena ini bukan fenomena jasa dia saja kalau saya lihat, walaupun hari ini dengan situasi flu ya yang sedang merebak bukan hanya itu, tapi justru super flu yang hampir sama batuk panas seperti itulah ya. Yang hari ini yang menggerogoti itu adalah fenomena kejiwaan fenomena psikis yang hari ini, apalagi ketika berhubungan dengan kondisi zaman hari ini ya, bahwa manusia itu seakan-akan dituntut untuk selalu produktif. Masyarakat dituntut untuk selalu kuat, untuk selalu berhasil tanpa henti. Dalam artian memang masyarakat ini bukan menjadi manusia seutuhnya, manusia yang penuh dengan makna dalam proses penciptaan mungkin Allah Subhanahu wa taala. Justru hari ini manusia itu dituntut menjadi mesin-mesin produksi. Yang dimana itu pernah saya alami juga itu. Pernah jadi curhat sedikit. Jadi mesin produksi gitu. Bekerja sampai malam, tapi terbayang besok itu akan kemana nih? Apa yang harus kerja lagi? Apa yang harus dipersiapkan? Sampai seakan-akan tidak ada jeda. Ya, tidak, kalau dalam paragraf mungkin tidak ada koma, tidak ada spasi. Terus lurus gitu. Yang akhirnya melahirkan kelelahan. Kelelahan secara jiwa, melahirkan permasalahan dengan stres, depresi, anxiety, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, yang itu kecemasan tadi, yang memang itu ketika kita coba diskusi dengan teman sahabat yang lainnya, itu berasa seperti itu ternyata. Permasalahan itu bisa kita rasakan. Ya, masyarakat modern. Atau malah jadi pertanyaan, apakah memang hidup ini hanya sebatas tentang pencapaian? Gitu. Apakah memang ketika berbicara dengan pencapaian, semakin sibuk manusia, semakin kosong. Jadi melongpong. tidak ada isi gitu. Karena itu yang menjadi tujuannya. Ya, yang menjadi tujuan. Akhirnya
hilang rasa ketenangan, hilang rasa makna, bermaknaan di dalam hidup, atau lebih jauhnya adalah sifat kemanusiaan pun kemungkinan bakal hilang ya dengan situasi zaman hari ini. Nah, tentu menjadi pertanyaan kenapa itu bisa terjadi. Ya, yang kedua mungkin bagaimana Islam melihat, apakah memang dahulu itu pernah ada contoh-contoh yang dilakukan oleh para sahabat dan para nabi, walaupun konteksnya mungkin akan berbeda seperti itu, dan solusi-solusi apa nih yang harus kita persiapkan agar tadi masa penyakit-penyakit ini tidak menghinggapi kita. Itu mungkin cukup menarik juga nih pertanyaan, maka saksikan sampai beres obrolan kita 1 jam ke depan. Ya, itu mungkin Ustadz Gun dan Ustadz Ridha. Silakan. Ini udah dibom sama pertanyaan. Kita bombardir duluan. Bagi situasi gimana menjawabnya? Ya luar biasa. Jadi ya ini kita kenal sebagai fenomena masyarakat modern. Gitu. Masyarakat modern yang merupakan peralihan dari kan pertama masa agriculture gitu ya. Lalu kemudian dengan revolusi industri ditemukan mesin uap. Gitu. Sehingga mulailah terjadi kemudahan. Gitu. Lalu kemudian dari ditemukan mesin uap masuk kepada masa komputernya, komputerisasi, internet, dan sekarang digitalisasi. Ini artificial intelligence, sudah masuk ke sana. Gitu. Dan ternyata perubahan-perubahan ini berdampak sangat luar biasa. Gitu. Kalau dulu di masa agriculture sepertinya kehidupan itu bisa dijalankan secara tertib. Slow living. Slow living. Tapi yang pasti bahwa waktu istirahat, waktu bekerja, waktu bersama dengan keluarga itu tertata dengan baik. Sehingga ketika Al-Quran mengatakan bahwa malam hari sebagai tempat istirahat dan siang hari sebagai waktu untuk bekerja, itu sangat relevan, sangat relate. Sangat relate. Sekarang 24 jam. Sehari 24 jam. Dan perubahan itu kan tidak serta-merta begitu saja terjadi. Ada perjalanan yang cukup panjang tadi. Dari seiring dengan revolusi industri itu. Nah, sehingga akhirnya ya kita melihat hari ini kita dipaksa, kalau dalam tahun 2020 ada seorang filsuf dari Korea, dia tuh. Cuman dia tinggal di Jerman. Namanya Byung-Chul Han. Dia mengemukakan tentang sebuah teori yang menarik sebagai dampak daripada modernisasi. Ya, ini burnout society. Nah, jadi masyarakat yang lelah. Masyarakat yang lelah karena eksploitasi diri secara habis-habisan. Dan dia mengidentifikasi dari burnout society itu bukan hanya dampak kejiwaan, tapi betul tadi sampai kepada penyakit fisik, penyakit sosial, gitu. Banyak. Pada akhirnya dampak-dampak yang bisa dirasakan. Kalau hari ini kan muncul ADHD, gitu ya. Attention deficit hyperactive disorder. Jadi menghasilkan orang-orang yang tidak mampu untuk
konsentrasi pada satu urusan, Iya. pada satu urusan tertentu. Di sisi lain dia juga menjadi hiperaktif yang disorder. Iya. Multitasking. Karena banyak pekerjaan. Iya betul. Dengan smartphone seperti ini kan kemudian ada banyak yang bisa kita lakukan. Membuat hiperaktif. Iya. Menulis jurnal satu sisi, tapi di sisi lain sambil nonton. Iya. Sekarang mah dari satu layar bisa beberapa Iya, ini kan. satu layar sekaligus ada belanja juga. Hiperaktif. Hiperaktif sekali. Jadi setiap ada lintasan dalam pikiran, dia langsung eksekusi tanpa berpikir panjang. Ya. Dulu kalau belanja tentu jarak, waktu, dan uang itu ada ininya, itu ada fisiknya, lembaran-lembaran uang, sehingga terasa betul ketika mengeluarkan. Tapi dengan digitalisasi sekarang itu akan begitu mudah, dengan QRIS kan dengan mudah, sangat mudah. Nah seperti itu. Nah ini yang kemudian diangkat fenomenanya ADHD, bukan hanya ADHD, termasuk OCD gitu ya, obsessive compulsive disorder. Jadi melahirkan manusia-manusia yang obsesional tiba-tiba. Nah itu kompulsif. Nah ini sampai kemudian yang paling banyak hari ini kita mendapati penyakit itu GERD. Itu pada akhirnya yang merupakan dampak daripada tekanan pikiran yang bertubi-tubi sepertinya. Nah ini yang kemudian diangkat sebagai sebuah fenomena yang berbahaya gitu oleh Byung Han. Nah, walaupun analisa ini sebenarnya tidak lahir di ruang hampa, gitu. Jauh sebelum itu ada satu filsuf yang namanya Bauman, gitu ya, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman itu dia menyoroti tentang era modernisasi. Sebenarnya dia terpicu oleh satu keadaan bahwa masyarakat modern yang kemudian dicirikan dengan masyarakat yang rasional, lalu tertib dan lain sebagainya. Tapi kemudian di masyarakat modern itu terjadi Holocaust. Terjadi Holocaust. Artinya ada tragedi masyarakat modern yang dari Holocaust itu kemudian akhirnya mengubah masyarakat modern. Dia mengatakan perubahan itu dari masyarakat lama, modern lama, dia sebut dengan heavy modernism. Jadi masyarakat modernisme padat gitu, menuju kepada liquid modernism. Jadi cair gitu. Modernisme yang cair. Sehingga melahirkan dari heavy society kepada liquid society. Jadi dari masyarakat yang kaku itu jadi akhirnya modernisme awal dengan rasionalisasinya itu ternyata menghasilkan sebuah idealisme dari rasional itu. Gitu. Sehingga segala sesuatu harus rasional. Gitu. Ukuran-ukurannya menjadi sangat jelas. Dan justru dari situlah kemudian Holocaust yang dilakukan oleh Nazi ini bisa dibenarkan. Gitu. Kenapa? Karena dari sana kemudian melahirkan sebuah paradigma tentang ada yang dalam sistem dan di luar sistem. Gitu. Yang di luar sistem justru ini dianggap sebagai sebuah tantangan tersendiri. Apa yang dibangun oleh Hitler itu adalah bangunan yang dituntut oleh rasionalisme. Dia menginginkan sebuah masyarakat
yang kuat dengan kriteria-kriteria tertentu. Sehingga di luar dari atau ketika sebuah masyarakat tidak memenuhi kriteria tersebut, maka dia dianggap sebagai sebuah lawan. Nah, maka orang-orang Yahudi ini menjadi terdampak pada saat itu. Nah, ini ternyata modernisme itu melahirkan situasi demikian. Nah, dari situlah kemudian lahir sebuah kesadaran untuk merubah. Dari trauma Holocaust itu, kemudian orang sudah tidak lagi percaya kepada kebenaran tunggal. Tidak boleh ada kebenaran tunggal. Itu. Kenapa? Karena kebenaran absolut seperti itu akan melahirkan otoritarianisme, kekuasaan yang berdampak seperti itu. Nah, maka lahirlah liquid society, masyarakat yang cair kemudian. Masyarakat yang cair, masyarakat yang tidak memiliki standar yang jelas, yaitu kebenaran itu tidak boleh menjadi milik satu kelompok tertentu, tapi bisa menjadi milik semua orang. Bahkan terkadang kebenaran itu menjadi sesuatu yang tidak penting. Seseorang benar dan tidak benar itu menjadi tidak penting pada akhirnya. Nah, maka dampaknya apa? Kata Bauman, masyarakat modern kedua itu menjadi masyarakat yang hilang kemendasaran, hilang makna, hilang makna, sehingga ya pada akhirnya dari masyarakat yang cair seperti itu menghasilkan politik yang cair. Tidak ada pragmatis. Ya, pragmatis. Tidak ada idealisme yang tidak ada kepentingan abadi. Tidak ada kepentingan. Gitu. Tidak ada kepentingan. Yang ada adalah bagaimana kemudian tadi mengeksploitasi gitu. Eksploitasi imajinasi, eksploitasi keinginan-keinginan sesaat pada saat itu. Itulah yang kemudian pada akhirnya gayung bersambut dengan perkembangan industri. Gayung bersambut dengan itu melahirkan teknologi media, iklan, gitu, perkembangan dan yang lain sebagainya barangkali, gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya membentuk masyarakat kita hari ini. Masyarakat yang tidak lagi punya kemendasaran. Masyarakat yang tidak lagi memiliki kepentingan akan makna kehidupan. Yang terpenting adalah apa yang saya butuhkan hari ini, eksekusi. Eksekusi tercapai, selesai. Apa yang menjadi kebutuhan hari ini akan berbeda dengan kebutuhan hari esok. Ini satu keadaan yang terus berubah. Terus berubah antara hari ini, hari esok, dan terus setiap hari, bahkan bukan hanya setiap hari, setiap saat terjadi perubahan-perubahan. Sehingga manusia akhirnya dituntut untuk bukan hanya memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi keinginan. Iya. Dasarnya. Hari ini orang membeli baju itu bukan untuk menutupi aurat, gitu, menutupi tubuh. Atau bukan hanya sekedar untuk indah, tapi mengikuti tren. Sehingga jangan heran kemudian kalau kita menemukan hari ini banyak produk-produk yang secara harga tidak rasional. Betul. Baju miliaran. Bisa miliaran ya. Tas miliaran. Baju kaos saja kan bisa jutaan, ya bisa jutaan. Apa bedanya dengan yang harga 50.000, 100.000? Nggak ada. Yang validasi mungkin. Yang bisa membedakan ya yang tahu saja. Yang membedakan merek. Ya merek juga yang tahu kan. Oh iya. Bagi orang-orang yang tidak masuk ke circle itu kan nggak tahu. Sama aja gitu. Merek buaya, merek tikus itu kan sama aja. Dulu pas ada penjarahan salah satu rumah politisi
dikasih ada nemu jam apa yang mahal, Iya. nggak tahu kan, Nggak tahu. gimana ini cara Gimana pakai. cara makainya. Nah itu. Nah ini sehingga ya masyarakat modern kedua itu adalah masyarakat yang akhirnya didikte oleh ilusi, gitu. Ilusi mengenai kecepatan, perubahan yang terus menerus gitu, hingga akhirnya ya tadi hilang kemendasaran, Ya. makna dari segala apa yang dia lakukan hilang, Ya. gitu. Tidak lagi bermakna. Nah itu, ini yang menjadi permasalahan barangkali untuk membuka Ya, ini diskusi kita. Memang tadi perubahan demi perubahan yang Iya. berdampak seperti ini hari ini. Ya, gitu. betul. Ya, bukan lagi soal apa namanya tadi, tapi lebih kepada apanya lifestyle mungkin ya yang menjadi landasan dasar hari ini tuh. Jadi ciri daripada masyarakat liquid society itu adalah kehidupan yang ditandai dengan ketidakpastian sebenarnya. Dan orang menikmati ketidakpastian Iya, itu. Tapi di sisi lain ketidakpastian itulah yang akhirnya menjadikan manusia lelah. Ya. Nah, menjadi lelah. Ketidakpastian melahirkan manusia yang lelah. Ya. Betul, karena tidak tahu apa ya Tidak tahu apa yang menjadi tujuan akhir dari segala aktivitas yang dia lakukan. Ya kalau tadi nyambung tentang kelelahan, bukan manusia-manusia yang lelah. Ya tentu kalau kelelahan itu sebetulnya sesuatu hal yang manusiawi ada pada diri manusia. Iya. Bahkan dulu nih, ini nyambung juga dengan ini Kang Rudi, peristiwa Isra Mi'raj nih. Betul. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya barangkali kalau ini tayang, ini momentumnya pas sebelum Rajab ya. Rajab, bulan Rajab dan sebelum ada ke Isra Mi'raj gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau kita coba melihat peristiwa Isra Mi'raj yang mungkin kaitan tadi dengan situasi kondisi yang ada hari ini gitu di burnout society tadi, kelelahan manusia-manusia banyak manusia-manusia yang lelah. Dulu juga Nabi Muhammad ketika ini latar belakang gitu ya, peristiwa Isra Mi'raj itu ternyata Nabi Muhammad dihadapkan dengan situasi yang disebut dengan Amul Huzn, tahun penuh kesedihan yang memang pada saat itu Nabi Muhammad dihadapkan dengan berbagai peristiwa gitu yang sangat luar biasa. Ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, kemudian istrinya Siti Khadijah, kemudian juga terjadi puncak represivitas pada saat itu, pengusiran gitu ya, tekanan gitu ya, tekanan yang dialami oleh Nabi Muhammad luar biasa pada saat itu gitu kan. Penuh dengan berbagai tekanan dan bahkan ketika Nabi Muhammad ke Thaif gitu ya, untuk mencari solusi dari situasi itu gitu ya, berusaha untuk mencari solusi menghadapi situasi demikian itu, dia menemukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi harapan gitu ya. Harapannya tentu saja didapatkan bantuan gitu ya, karena barangkali di Thaif juga di sana banyak kerabat keluarga. Tapi ternyata dapat pengusiran. Thaif itu kayak ini apa, Bogornya Jakarta. Mekah Jakarta ada Thaif Bogor tempat ini tempat panisan orang-orang pembesar Mekah itu banyak perkebunan ya. Sehingga ketika dulu di Thaif itu ketika menghadapi situasi itu, ini ada menarik ketika Nabi Muhammad mengungkapkan sebuah doa gitu ya, ketika dulu berada di kebun anggur. Beliau akhirnya ketika dihadapkan dengan dinamika yang luar biasa menantang itu gitu ya. Akhirnya kalau tadi ini bedanya gitu ya, bedanya kelelahan yang dihadapi oleh masyarakat modern hari ini gitu, dengan ketika Nabi Muhammad mendapatkan kelelahan, tekanan yang begitu luar biasa. Ini bedanya. Secara manusia tetap bisa lelah. Bisa lelah, jadi manusiawi. Tapi manusia modern tadi kehilangan dasar, tujuan, sekaligus kehilangan sandaran. Kehilangan sandaran. Di samping kehilangan sesuatu yang mendasar,
kemudian tujuan juga sandaran. tidak ada sandaran, tempat pengembalian ketika lelah. ketika Lelah itu ketika sudah tidak ada jalan keluar, sudah stuck dalam ukuran rasio. Iya, ketika dalam ukuran rasio gitu ya. Maka ketika Nabi Muhammad menghadapi situasi itu, maka apa yang dilakukan? Ya, mengembalikan kepada Allah dengan sebuah ungkapan doa yang sangat luar biasa ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan Allahumma anni asnasku ilaika da'fu quwwatin. Ya Allah, sungguh hanya kepadamu kami mengeluhkan lemahnya kekuatanku. Ini menunjukkan bahwa kita itu memang lemah gitu. Sesuatu punya kondisi yang lemah. Kemudian kata beliau, sedikitnya upaya kami dan hinanya kami di hadapan manusia. Wahai yang paling penyayang di antara penyayang, Engkau adalah Tuhan pelindung orang-orang yang lemah. Nah, jadi Nabi Muhammad menggantungkan kepada Allah, gitu ya, kepada Rabb yang melindung orang-orang, memberikan pelindungan kepada orang-orang yang lemah. Engkau adalah Tuhan yang pelindung kami. Kepada siapa Engkau akan menyerahkan kami? Kepada musuh yang Engkau berikan kekuasaan terhadap urusan-urusan kami, atau kepada orang dari jauh yang bermuka masam terhadap kami. Jika Engkau tidak murka kepada kami, maka kami tidak peduli dengan semua itu. Nah, ini yang diharapkan Rasulullah adalah validasi dari Allah. Yang penting Allah tidak murka, Allah tidak benci. Ya. Kalaupun misalnya tadi bahkan diserahkan kepada orang yang bermuka masam, diserahkan kepada musuh dan kepada orang yang bermuka masam kepada kita, ya tidak masalah. Yang penting kita tidak kehilangan cintanya Allah. Yang hari validasi dari Allah. Yang hari ini barangkali orang tadi begitu lelah itu karena mencari validasi manusia. Betul. Mencari validasi manusia. Like, subscribe. Itu yang terjadi gitu ya, validasi manusia. Ya, termasuk para penggiat dakwah juga mungkin ya ketika itu. Jangan sampai jarang ditonton. Aduh, like-nya sedikit. Ya, kalau kita jadi menurunkan semangat itu ya. Kalau mencari popularitas, mencari validasi manusia, demikian akan akhirnya tadi tidak menemukan sesuatu. Sehingga akhirnya setelah itu jawaban doa Nabi Muhammad itu, maka peristiwa Isra Mi'raj itu saja. Ya, ini gitu yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Allah kemudian memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini luar biasa bahwa ketika Allah memperjalankan pun Allah menyampaikannya tadi dalam surat Al-Isra yang diawali dengan kalimat subhana, kemahasucian Allah gitu ya. Ya, tadi kenapa orang hari ini tadi mudah lelah atau tidak burn out tadi, gitu ya, tidak memiliki kebermaknaan hidup. Nah, ini kan tidak terhubungan dengan Allah gitu ya. Dan di sini Allah memberikan gambaran tadi ketika Allah membuka tentang perjalanan Isra Mi'raj ini, Allah membuka dengan kalimat subhana, kemahasucian Allah gitu ya. Yang kalau diukur dengan rasio gitu ya. Nah, ini tentu mengukur dengan rasional barangkali sulit untuk dijangkau secara rasional. Walaupun hari ini misalnya peristiwa Isra Mi'raj ini didekati dengan ilmu sains, ilmu fisika gitu kan ya dan sebagainya, tapi tetap barangkali kita harus memahami bahwa ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa sehingga Allah mengawalinya dengan kalimat subhana, maha suci gitu ya, maha suci Allah. Bahkan surah yang diawali dengan kalimat subhana ini hanya satu surah, yaitu surah Al-Isra ini gitu ya. Al-Isra ini yang kemudian Allah mengawalinya dengan kalimat subhana, dan Allah kemudian langsung menyandarkan kemahasuciannya dengan zat yang mampu memperjalankan. Subhanallazi asra gitu ya, mampu memperjalankan Nabi Muhammad dalam waktu yang tentu sangat singkat gitu ya, sangat singkat. Nah, itu dan maka Ustaz terkait dengan Isra Mi'rajnya gimana? Bisa dijelaskan. Cuma menarik juga tadi ya. Rasulullah juga ternyata ada konteks basyariahnya yang merasakan sisi manusianya yang memang merasakan kelelahan. Kelelahan dalam hal tadi memperjuangkan risalah, memperjuangkan Islam tentunya.
ketika lelah itu Rasulullah justru kembali ya yang menjadi solusinya ada pengembalian kepada Allah sebagai Subhanallah sebagai pemilik seluruh alam semesta yang mungkin ini menjadi salah satu solusi juga mungkinnya dari kelelahan yang ada yang mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi oleh Ya, kalau tadi tidak mengenal Allah barangkali ya tidak akan menemukan sandaran. Menemukan sandaran kalau tidak ma'rifah gitu ya, tidak mengenal Allah Ta'ala. Nabi Muhammad adalah orang yang baru ma'rifah mengenal Allah sehingga ketika dihadapkan dengan situasi itu akhirnya mengembalikan kepada Allah dan Allah memberikan jawaban. Dan dampaknya luar biasa setelah Isra Mi'raj itu. Hari ini makan jeda itu dengan liburan dengan membeli segala sesuatu merefresh ya. Traveling. Betul. Kalau kita butuh jalan keluar maka jalan keluar. Tidak seperti Magical. Oke, silakan. Tapi Mi'raj itu bukan hanya untuk Nabi, sehingga para ulama itu menyimpulkan as-salatu mi'rajul mu'minin. Ya. Jadi jalan-jalannya orang mukmin itu adalah dengan salat. Dengan salat. Ini salah satu oleh-oleh terbesar dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah salat. Nah, tapi tadi menarik ketika memahami tentang aspek basyariah dan Rasulullah pun menyatakan demikian anak basyarun mithlukum bahwa apa ini adalah manusia seperti kalian yang bisa sedih, capek, lelah. Bahkan kalau tadi disampaikan doa beliau itu menunjukkan batas yang barangkali bisa dipikirkan, gitu, bisa diupayakan gitu, oleh beliau berkaitan dengan tugas risalah, tugas dakwah yang diamanahkan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kalau kita melihat fenomena sebelum Isra wal Mi'raj, ya tadi dikatakan bahwa beliau itu sudah sampai pada, kalau hari ini dikatakan titik terendah, gitu, titik terendah kemampuan manusia untuk menahan beban, gitu, beban kehidupan. Ya bagaimana tidak? Ya. Orang yang selama ini membela beliau, yakni pamannya Abu Thalib, artinya berarti kan dengan Bani Hashimnya. Pada saat itu Allah panggil, gitu. Allah wafatkan. Itu adalah benteng eksternal bagi Rasulullah, kekuatan politis yang dimiliki oleh Rasulullah. Dan bukan hanya itu, kemudian benteng internal, benteng domestik, sumber ketenangan ketika beliau menghadapi kekuatan psikologisnya. Jadi ada kekuatan politis dan kekuatan psikologis. Nah itu Khadijah, Bunda Khadijah. Itu juga kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dampak dari sana kemudian melahirkan sebuah perubahan yang sangat signifikan dari masyarakat Makkah pada saat itu. Untuk kemudian bisa lebih leluasa bersikap terhadap Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun memahami situasi itu. Sampai kemudian beliau menyimpulkan bahwa Makkah sudah tidak lagi kondusif untuk menjadi tempat bagi dibangunnya basis umat Islam dengan respon yang sedemikian rupa seperti itu. Ada Abu Thalib dan Khadijah sudah sedemikian rupa hebat permusuhannya, apalagi ketiadaan dua orang itu akan lebih leluasa. Makanya kemudian tadi salah satu solusi yang diambil oleh Rasulullah, upayanya adalah kemudian mendatangi kabilah-kabilah. Salah satunya adalah Taif. Dan hampir seluruh, bukan hampir, seluruh ya, kecuali nanti kemudian Yatsrib setelah Isra wal Mi'raj. Sebelum Isra wal Mi'raj, seluruh kabilah-kabilah yang didatangi oleh Rasulullah itu menyatakan
penolakan. Ada penolakan dengan keras dan ada penolakan yang agak lembut, halus, diplomatis gitu ya. Nah, yang keras itu salah satunya tadi Taif. Dan jangan salah, di Taif itu salah satu yang didatangi oleh Rasulullah itu termasuk yang memiliki kerabat dengan Khadijah, Bani Asad. Itu salah satunya yang didatangi oleh, artinya ada hitungan-hitungan rasional, kalkulasi-kalkulasi rasional yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan ternyata kalkulasi-kalkulasi itu secara faktual gagal gitu ya, gagal. Kan itu simpulannya dari doa yang tadi, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwati wa qillat hillati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Nah, itu artinya bahwa kalkulasi-kalkulasi sebagai bashar ini sudah tidak ada, sudah habis. Tapi dari situlah kemudian itu, di titik terendah itulah kemudian manusia seharusnya kembali kepada sumber kekuatan. Nah, inilah yang membedakan Rasulullah dengan manusia modern tadi. Karena sejak awal kan begitu. Sejak awal dalam surah Al-Mudaththir kan demikian. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Nah, di situ ada jaminan. Ada jaminan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan segenap kaum muslimin dalam rangka menjalankan dakwahnya. Wa rabbaka fakabbir. Ya, artinya bahwa bagi orang-orang yang meyakini itu tidak ada masalah yang besar. Yang ada adalah Allah yang besar. Allah yang tidak ada permasalahan yang besar ketika diperbandingkan gitu dengan jaminan Allah. Nah, ini pengenalan terhadap Allah ini menjadi satu hal yang akhirnya menjadi mendasar, penting dan mendasar. Gitu, berarti tadi ya, dengan kata lain ketika dia tidak mengenal Tuhan maka akan terjadi permasalahan tadi, depresi. Oke, betul. Lebih besar adalah masalahnya ya. Ya, satu sisi itu dihadapkan kepada masalah dan ada kehidupan yang tidak mengenal ujung. Ini yang menjadi permasalahan masyarakat modern itu kan di sana. Sedangkan Rasulullah segala apa yang dilakukannya ini memahami ada ujungnya. Gitu, ada janji Allah bahwa ketika urusan ini dikembalikan, karena Allah menjanjikan bahwa perjalanan risalah ini harus tuntas. Sejak turun wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan selanjutnya itu memberikan satu gambaran bahwa risalah ini akan sampai kepada tujuan gitu, dalam rangka untuk mengakbarkan Allah gitu. Dalam rangka untuk mendahirkan Allah di muka bumi. Kekuatan Allah di muka bumi, aturan-aturan Allah di muka bumi. Nah, ini yang kemudian menjadi pengunci bahwa tidak mungkin urusan ini selesai sampai di situ. Nah, ini kan kemudian makanya ya kembali kepada pemilik urusan. Kembalikan kepada pemilik urusan, yakni Allah. Maka ketika bicara tentang Isra wal Mi'raj gitu, tadi surah Al-Isra berbicara tentang perjalanan Isra. Nah, tapi kemudian ketika bicara tentang Mi'raj itu tidak bisa dilepaskan dari surah An-Najm. Itu dua hal yang berbeda lah ya. Ya Isra wal Mi'raj. Kalau tadi Isra'nya, nah ini Mi'rajnya. Ada yang menarik dari surah An-Najm itu ketika setelah Allah menyampaikan tentang fenomena Mi'raj, maka di ayat ke-24 Allah katakan apa? Amlil insani ma tamanna falillahi al-akhiratu wal ula. Apakah manusia itu sesuai dengan apa yang dicita-citakannya?
apakah manusia itu mendapatkan segala apa yang dicita-citakannya. Gitu. Sedangkan milik Allah lah al-awal wal akhir. Akhir wal ula, yang akhir dan yang awal. Artinya semua ada dalam kendali Allah, bukan dalam kendali manusia. Bahkan di ayat selanjutnya ini menjadi sangat menarik. Kemudian Allah katakan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka itu sedikit pun tidak akan berguna kecuali apa yang diizinkan oleh Allah. Gitu. Bagi siapa yang dia kehendaki dan dia ridhoi. Nah, ini Mi'raj itu kemudian harus sampai kepada sebuah kesimpulan akan narasi agung. Ya kalau dalam struktur narasi, gitu. Narasi itu ada narasi agung, ada narasi besar dan ada narasi kecil. Narasi agung itu bersifat transenden. Narasi agung itu bersifat transenden, bersifat metafisik, gitu. Yang terkadang tidak bisa diukur oleh tadi kekuatan-kekuatan rasional. Dan narasi agung inilah yang menjadi jiwa narasi kaum muslimin, umat Islam. Kenapa? Karena narasi agung ini sangat berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Pencipta, Sang Pengatur dan pengurus pemilik alam semesta, termasuk perjalanan kehidupan manusia. Nah, maka peristiwa Isra wal Mi'raj itu menjadi peristiwa demonstrasi kemahaagungan Allah. Bahwa manusia dengan segala kesulitannya ketika kemudian diangkat ke atas, di mana manusia? Sebesar apa manusia? Apalagi masalahnya. Tidak terlihat. Jadi Allah, tidak terlihat. Masalah yang dialami oleh manusia itu tidak lebih besar daripada bagaimana Allah mengatur seluruh alam semesta ini. Kalau hanya untuk menundukkan hati manusia yang kecil, itu terlalu mudah bagi Allah. Karena Allah menundukkan seluruh jagat maya, seluruh alam semesta ini, bukan hanya di bumi, termasuk di langit. Ini perjalanan yang sangat luar biasa. Artinya sebagai seorang mukmin, kita harus memiliki pandangan seperti itu. Bahwa kita tidak boleh putus asa dengan apa yang terjadi atas segala perjalanan tugas, tanggung jawab, amanah yang dibebankan kepada kita sebagai seorang mukmin. Karena Allah memberikan jaminan. Dan itu tidak sulit kemudian bagi Allah untuk menyelesaikan. Allah lah yang memiliki akhir, Allah juga yang memiliki awal. Dan Allah lah yang menggerakkan seluruh kehidupan ini, menggerakkan seluruh hati manusia. Kapan manusia untuk condong kepada kebenaran, kapan manusia untuk kemudian menolak kebenaran, itu semua ada dalam pengendalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan di situ. Gitu. Maka perjalanan Isra wal Mi'raj ini kemudian memiliki banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Tadi kita bicara tentang kecepatan. Ya, bicara tentang kecepatan. Kecepatan teknologi hari ini barangkali tidak pernah bisa melampaui kecepatan perjalanan Nabi. Dari Mekah ke Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha dan balik lagi. Dan itu dilakukan dalam kurun waktu 1 malam, sebagian malam, tidak seluruh malam. Tempat tidurnya masih hangat, kemudian bekas wudhunya juga belum kering. Ini cara kecepatan. Gitu ya. Artinya bahwa kecepatan yang hari ini dicapai oleh manusia belum bisa gitu menandingi kecepatan yang
sudah didemonstrasikan oleh Allah dalam memperjalankan makhluknya. Nah ini, jadi dialah yang memperjalankan, gitu. Lambat, cepat, itu urusan Allah. Gitu. Sehingga ketika kita rindu dengan solusi atas masalah-masalah kita, bukan karena tidak ada solusi, gitu. Tapi Allah sedang menguji sejauh mana kesabaran kita. Setiap masalah itu ada solusinya, ada jalan keluarnya. Namun untuk menuju ke sana ada tangga-tangga yang harus dilalui. Nah ini yang kemudian diajarkan. Kalau Allah menghendaki bahwa urusan risalah ini selesai pada malam itu, bisa selesai. Gitu, bisa selesai. Gitu. Dengan fenomena demikian. Tapi Allah justru menghendaki ya sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya, gitu, berjalan setahap demi setahap. Nah ini kan sebuah paradigma, gitu ya, antara kemungkinan dengan realitas, gitu. Kemungkinan ini bukan hanya kemungkinan, tapi kepastian. Kita Allah memberikan sebuah kepastian, tapi Allah juga menguji dengan realita yang harus dihadapi sebagai bagian daripada ujian terhadap manusia, kan begitu, gitu ya. Nah, dikembalikan lagi gitu. Makanya kan kemudian dalam peristiwa Isra dari ketika sampai di Masjidil Aqsa, lalu kemudian beliau dipertemukan dengan para nabi. Di situ untuk menunjukkan pertama bahwa kesulitan yang terjadi kepada Rasulullah dan umatnya itu bukan kesulitan pertama di dunia. Kan kita terkadang merasa bahwa masalah kita itu beda sendiri dengan yang lain. Asa termiskin di dunia, terlipuh di dunia. Kan begitu. Ya. Makanya pernah satu ketika Rasulullah juga didatangi oleh Hubab bin Arad. Dia mengeluhkan tentang kesulitan yang dideritanya, dialami oleh beliau, gitu. Sampai ya bagi kita barangkali itu satu hal yang besar. Kenapa? Sampai dia disetrika di punggungnya, gitu. Tapi ketika dikeluhkan kepada Nabi, maka Nabi mengatakan bahwa umat yang sebelum kamu itu lebih dari itu, yang dialaminya lebih dari itu. Mereka ada yang digergaji, gitu ya, seperti Nabi Zakaria, dan ada yang diberikan penyakit bertahun-tahun, gitu, dan berbagai macam musibah-musibah yang terjadi kepada mereka. Nah artinya Rasulullah itu ditampakkan atau dipertemukan dengan seluruh nabi, gitu. Berarti dipertemukan dengan seluruh fenomena kehidupan risalah, dengan berbagai macam permasalahannya, dan mereka semua telah menuntaskan itu, gitu. Berapa ribu, gitu, yang dihadirkan di hadapan Nabi, dan semuanya sudah menuntaskan. Tinggal Rasulullah yang menyempurnakan seluruh perjalanan para nabi itu. Dan hal yang menarik lagi kemudian di situ Rasulullah memimpin salat, gitu ya. Artinya bahwa Allah memuliakan Rasulullah, dan ini menjadi kabar juga bagi kita bahwa umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang dimuliakan daripada umat-umat yang lainnya. Nah itu perjalanan Isra. Lalu kemudian Mi'raj, gitu. Ini sebuah fenomena yang sampai kiamat tidak akan pernah terulang lagi, karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Mi'raj ini lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena kemudian Rasulullah diberikan kesempatan untuk melihat seluruh ciptaan Allah beserta dengan segala pengaturannya, dengan segala pemeliharaannya. Dan sekali lagi kemudian beliau dipertemukan dengan satu persatu para nabi,
dalam setiap tingkatan langit yang dikunjungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di kesempatan lain kemudian beliau diperkenankan untuk mengunjungi surga, mengunjungi neraka, gitu ya, berkaitan tentang akhir kehidupan manusia, sehingga di situ terlihat fenomena di surga, gitu. Begitupun fenomena di neraka sebagai konsekuensi dari setiap amal manusia. Sehingga di sana Rasulullah mendapatkan sebuah kepastian sekali lagi. Ini Allah sedang mendemonstrasikan janji-janjinya. Janji-janjinya yang tidak akan pernah dilalaikan. Gitu. Artinya pasti akan terjadi. Itu ditampakkan sedemikian kalau tadi mah mungkin berkelelahan karena ketidakpastian. Nah, Kalau ini kelelahan dengan kepastian. Oke. Ya, artinya di sini akhirnya ketika menemukan kepastian, lelah itu akan hilang. Gitu ya. Karena lelah itu hadir karena apa? Karena ada kepastian yang tidak terjamin, gitu. Tidak ada jaminan akan kepastian itu. Ketika seseorang itu bekerja, sebenarnya dia untuk apa sih? Gitu. Ketika dia menumpuk harta ini untuk apa? Ujungnya apa? Gitu. Nah, sedangkan yang dijalankan oleh Rasulullah dengan diperlihatkan dalam Isra Mi'raj menjadi sangat jelas. Seluruh keringat, bahkan darah yang menetes gitu, yang keluar dari tubuh itu tidak akan sia-sia. Rasulullah melihat bagaimana surga, Rasulullah melihat bagaimana neraka, dan itu dikabarkan kepada kita sebagai umatnya. Sehingga kepastian itu bukan hanya bagi Nabi Muhammad, tapi termasuk bagi kita. Seharusnya ketika kita meyakini kenabian Muhammad SAW, kita juga meyakini segala apa yang menjadi fenomena yang terjadi kepada beliau. Nah, seperti itu. Ya, termasuk tadi tergambar juga ya narasi agung bahwa narasi agung penciptaan Allah. Jadi narasi agung itu berarti berbicara tentang narasi ketuhanan, bahwa Allah Maha Benar, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan Allah Maha Melindungi. Dan yang pasti adalah Allah Maha menuntaskan segala urusan hambanya. Nah, itu. Narasi agung tergambar. Nah, sekarang narasi besar ya. Narasi besar tentu saja tadi ketika setelah peristiwa Isra Mi'raj gitu, Nabi Muhammad SAW, dan juga dalam peristiwanya gitu ya, juga sebenarnya Nabi Muhammad diperlihatkan terhadap tadi roadmap perjuangan risalahnya gitu kan ya. Tadi dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, walaupun tentu saja sebelum ke Masjidil Aqsa itu diperlihatkan tentang tadi Madinah Yasrib gitu ya, pasti melewati Madinah gitu ya. Diperlihatkan melewati Madinah gitu. Sehingga inilah yang kemudian akhirnya direalisasikan oleh Nabi Muhammad gitu ya. Setelah tentu saja kembali lagi ke muka bumi ini gitu ya, kembali tadi ya dari peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau mengutip dari seorang filosof dari Pakistan, Muhammad Iqbal gitu ya. Kalau Nabi Muhammad itu seorang sufistik ya, ketika beliau sudah bertemu dengan Allah, tentu dia akan mendapatkan satu ketenangan dan sudah tidak mau kembali lagi ke dunia. Puncak kedekatan. Itu ya usah ribu-ribu. Tapi justru beliau kembali. Tapi beliau akhirnya kembali gitu ya, kembali untuk menuntaskan. Tadi ini menjadi narasi besar, gitu, narasi besar yang diperjalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian tadi mulai dari bagaimana agenda risalah ini dilanjutkan gitu ya. Dan salah satunya pasca Isra Mi'raj itu terjadi proses hijrah gitu ya, hijrah ke Madinah. Dan ini juga peristiwa hijrah ini bukan sesuatu yang hanya dialami oleh Nabi Muhammad, tapi juga dialami oleh Nabi misalnya yang sebelumnya dalam rangka menuntas ataupun memperjuangkan risalah ini gitu ya. Bagaimana Nabi Musa di dalam surat Al-Isra juga di samping Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'rajnya,
juga Allah menggambarkan di ayat keduanya, Allah menggambarkan tentang Nabi Musa gitu ya. Dan Nabi Musa pun melakukan proses Isra, diperjalankan dari Mesir ke Palestina gitu ya. Ada proses hijrah. Ada proses hijrah. Jadi hijrah itu jadi blueprint para nabi. Blueprint itu para nabi. mesti. Nah, itu adalah blueprint para nabi hijrah itu. Gitu ya. Dan ini yang menjadi narasi besar gitu ya, para nabi gitu ya. Jadi akhirnya dituntaskan roadmap perjuangannya sampai kemudian dengan hijrah ke Madinah itu berdampak besar kepada tadi sebagaimana yang sudah Allah sampaikan Masjidil Aqsa, terkait Masjidil Aqsa gitu ya. Pembebasan Masjidil Aqsa. Dan memang pada saat diperjalankan ke Aqsa pada awal itu Nabi Muhammad melihat memang di sana terjadi istilahnya hal-hal yang memang tidak semestinya gitu ya di Masjidil Aqsa itu gitu ya, yang kemudian itu harus dibersihkan, harus dibereskan gitu kan ya. Itu dengan agenda perjuangan berikutnya khilafah fil akhirnya gitu ya. Nah, itu adalah menjadi agenda besar, narasi besar yang harus dijalankan gitu. Nah, ini juga harus menjadi agenda perjuangan umat Islam hari ini. Umat Islam hari ini tentu saja harus punya agenda itu gitu, agenda bagaimana tadi refleksi dari peristiwa Isra Mi'raj ini, bagaimana akhirnya menegakkan Islam, mewujudkan Islam gitu ya, membangun basis kekuatan Islam gitu ya, bukan sebagaimana tadi yang diperjalankan oleh Nabi Muhammad SAW sampai kepada khilafah fil gitu ya. Dan juga tentu tadi narasi agung ini harus terwujud di samping kepada narasi besar, juga menjadi landasan terhadap narasi kecil, yang tentu saja narasi kecilnya kita wujudkan dalam aktivitas tadi sholat sebagai mi'rajul mu'minin gitu ya, mi'rajul mu'minin. Dan apalagi tadi di tengah situasi di mana manusia dihadapkan dengan berbagai tekanan, kelelahan gitu ya, berbagai dinamika, sehingga Allah menyediakan sholat sebagai solusi gitu ya. Jadi menarik ya ini. Jadi masalah besar tapi kemudian oleh-olehnya itu sholat. Gitu. Ini gimana nih kaitannya gitu. Iya, jadi sholat itu betul-betul jadi solusi, membangun keterhubungan gitu ya. Sholat itu kan terhubung, senantiasa terhubung. Zikri. Ada nyambung gitu ya. Koneksi dengan Allah, menjaga koneksi gitu ya, menjaga koneksi keterhubungan kita dengan Allah, tadi pemilik segala sesuatu. Pemilik segala sesuatu, termasuk yang menguasai masalah-masalah yang kita hadapi, baik yang kecil maupun yang besar gitu ya. Ada yang memiliki setiap masalah itu, yaitu Allah. Maka kita harus bangun terus koneksi kita dengan Allah gitu ya, sehingga salat itu tadi fungsi salat itu adalah zikri gitu ya, untuk membangun tadi konektivitas gitu ya, konektivitas dengan sang pemilik, sang pencipta, sang pengatur gitu ya, sang pengurus ya, itu dengan salat gitu ya, dengan aktivitas salat. Bahkan kalau menurut peneliti otak neuroscience gitu ya, dengan proses sholat itu memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap ketenangan. Ya, katanya dengan aktivitas sholat yang khusyuk itu akan berdampak kepada apa? Pertama berefek kepada otak, yaitu yang hipotalamus gitu ya. Bagian otak yang biasanya sibuk memproses dunia luar, hipotalamus itu, dan artinya merespon berbagai tadi kesibukan dan lain sebagainya yang ada yang dihadapi gitu ya, atau tadi gunjingan orang gitu ya, atau berbagai dinamika apapun yang ada di luar gitu ya, proses jeda. Tapi dengan saat itu jadi tiba-tiba hening. Talamus itu. Iya, Rasulullah itu kalau ke Bilal gitu ya, kalau ngajak sholat ke Bilal kan demikian. Mari kita beristirahat dengan salat. Istirahat. Bentuk jeda ya. Oke. Nah, Ustaz, karena mungkin dikit lagi sebentar. Mungkin sedikit. Dan ketika itu kemudian juga mengatakan, seolah otak mengatakan bahwa wahai dunia tunggu sebentar, ada urusan jiwa yang lebih penting. Dan juga ini berdampak kepada prefrontal cortex, yang ini pusat logika, pusat ego dan kontrol sosial justru menurun aktivitasnya. Jadi tubuh itu seolah-olah sadar bahwa
ya bahwa ada momen ketika berpikir tak lagi cukup. Ya, jadi kita tidak mencukupkan dengan apa yang ada di pikiran kita, ataupun kita tidak cukup dengan apa rasio kita tadi, rasional kita tidak cukup. Dan satu-satunya jalan adalah berserah. Nah, itu jadi dengan sholat itu keberserahan, akhirnya ketundukan, keberserahan kita kepada Allah. Menyadari bahwa pengendali kehidupan itu bukan kita. Bukan kita. Allah SWT. Nah itu. Ini kan menarik ya, bicara sholat. Kalau manusia ya, manusia mana yang mau didatangi 5 kali sehari? Itu hanya untuk ini apa menyampaikan keluh kesahnya. Kang Rodi pernah didatangi orang waktu sakit atau oleh istri aja. 5 kali secara masalah. Capek kan? Capek. Tapi Allah tidak pernah capek, dan bukan satu orang, seluruh manusia, makhluknya bahkan. Ini seluruh manusia datang setiap saat. Jazakallah. Ya, walaupun ini Kang Ris satu lagi, bahwa ternyata salat juga tidak hanya tadi membangun konektivitas dengan Allah, tapi harus mampu membangun tanggung jawab sosial. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini yang penting juga barangkali ya, yang sampai akhirnya ternyata tadi Nabi Muhammad itu tadi ketika sedekat dengan Allah, atau kita mungkin dengan sholat mendapatkan ketenangan tadi, ini jangan merasa cukup. Kita sudah merasa tenang dengan sholat, akhirnya lari dari tanggung jawab sosial gitu ya. Karena dianggap bahwa kalau kita punya tanggung jawab sosial, nambah kariwuh tadi, akan mengganggu kembali ketenangan kita. Justru dengan salat itu akhirnya harus mampu membangun tanggung jawab sosial. Makanya salat itu diakhiri dengan salam, gitu ya. Salam ke kanan ke kiri, artinya kita harus menjamin keselamatan di sekitar kita. Gitu ya. Terutama yang terdekat adalah keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Itu Obrolan kita menarik nih, namun kita di penghujung waktu kiranya, karena memang waktu juga ini yang membatasi kita untuk pertemuan. Insya Allah untuk kedepannya kita akan lebih rilat lagi lah dengan situasi dan kondisi, dengan aspek tandurun kita mungkin ya. Dan mudah-mudahan obrolan kita ini menjadi menjadi ruang istirahat kita untuk berpikir, artinya berpikir dengan situasi dinamika dan keinginan ego dan yang lainnya, yang mungkin menjadi, karena tadi kehidupan kita tidak hanya untuk terus berlalu, tapi harus ada jeda seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Gun. Kita datang kepada Allah sebagai bagian daripada jeda dengan segenap permasalahannya. Disampaikan juga ternyata narasi agung ini harus menjadi landasan penguat. Tidak hanya itu, terus narasi besar menjadi landasan risalah yang dimana kita menjadi pelaksanaan tanggung jawab kita mungkin dalam rangka mengemban amanah. Yang terakhir ada narasi kecil melahirkan sikap ketaatan kita, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dari episode kita kali ini ya membahas tentang kelelahan jiwa nih, yang mudah-mudahan para netizen bisa memberikan makna dari obrolan kita, menjadikan penyemangat kembali nih, seperti halnya Rasulullah tadi dicas dengan mi'rajnya gitu. Dan kita pun bukan hanya Rasulullah ternyata mendapatkan mi'raj, tapi kita kaum muslimin pun ada bagian untuk mengecas kembali jiwa-jiwa kita yang rapuh. Di akhir penghujung, mudah-mudahan selalu kita sehat selalu Ustadz, supaya kita bisa kembali lagi nih untuk obrolan-obrolan kedepannya. Terus simak selalu, subscribe, share ya, dan komen. Ditunggu juga komen-komennya nih para netizen, supaya kita bisa kembali mengambil apa sih masalah, masukan-masukan ya dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Itu mungkin yang bisa kami kawal dari awal sampai akhir. Nastagfirullah li wa lakum billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.